Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Senin 3 Januari 2022. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pengacara Suginur Raharja alias Gus Nur melayangkan protes pada kejaksaan mengenai adanya surat panggilan eksekusi. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Habib Bahar bin Smith memprotes kepolisian terkait proses hukum pada kliennya. Dalam jumpa pers virtual, Ketua Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat Islam atau KPAU, Ahmad Khozinuddin sebagai pengacara Gus Nur menyebutkan soal adanya surat untuk kliennya. Dia menuding adanya kejanggalan. Rezim ini tidak memberi kami kesempatan buat liburan. Gus Nur baru bentar menghirup udara bebas, itu sudah dikerjain lagi, ujar Ahmad dalam jumpa pers virtual Kamis 30 Desember 2021. Ahmad mengungkapkan Gus Nur mendapatkan surat yang diduga bodong dari Kejaksaan Negeri Surabaya pada Selasa 28 Desember 2021. Surat itu berisi panggilan kepada Gus Nur untuk datang dan dilakukan eksekusi alias penjara. Pemirsa, apakah ada indikasi Habib Bahar dan Gus Nur dikriminalisasi? Apa tujuan politisnya? Lalu bagaimana tanggapan hukum terkait kasus tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang praktisi hukum, Bung Ahmad Khozinuddin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Ahmad? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Ahmad, langsung saja. Beredarnya surat pemanggilan terhadap Gus Nur untuk dieksekusi Jaksa Surabaya dan terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Habib Bahar bin Smith. Apakah ditemukan kejanggalan? Lalu adakah indikasi kriminalisasi? Ya, yang pertama untuk kasus Gus Nur. Gus Nur itu kan dulu memang pernah punya perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, sudah difonis dan memang dalam putusan tidak ada amar putusan yang memerintahkan Gus Nur untuk masuk penjara, dan bahkan di dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan dengan tegas tidak sependapat dengan pandangan jaksa yang dalam tuntutannya meminta agar majelis hakim memerintahkan untuk menahan Gus Nur, dan akhirnya di putusan pengadilan tinggi juga dikuatkan putusan itu, artinya memang tidak ada perintah dari pengadilan untuk menahan Gus Nur. Dan sejak putusan pengadilan tinggi di 2020, saya lupa ya tanggal pastinya, memang Gus Nur tidak pernah dieksekusi gitu, dan karena memang putusan itu tidak dapat dieksekusi, akhirnya Gus Nur dipersoalkan lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan atas kasus yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gus Nur divonis 10 tahun penjara, dan sudah dilakoni Gus Nur utuh 10 bulan, maksud saya, mohon maaf, 10 bulan penjara, dan sudah dilakoni, dan akhirnya demi hukum karena masa tahanannya sudah selesai, Gus Nur bebas. Walaupun untuk kasus yang di Jakarta Selatan itu masih proses kasasi. Kejanggalannya adalah yang pertama, surat itu tidak ditujukan langsung kepada Gus Nur. Jadi saya menduga surat itu bodong, walau ada rincian siapa jaksa yang menandatangani surat itu dan kepada jaksa siapa harus menghadap di Kejaksaan Negeri Surabaya. Saya khawatir kalau kita tidak merespon nanti dengan dalih beredarnya surat bodong tadi, hari Senin ya, besok itu tiba-tiba Gus Nur dieksekusi, dan tentu saja ini satu tindakan yang zalim terhadap Gus Nur. Adapun SPDP Habib Bahar bin Smith juga demikian. Ini SPDP-nya kan kalau kita bicara tentang proses hukum itu kan paling diawali dengan proses penyelidikan, baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyelidikan itu kan proses untuk mencari satu peristiwa itu ada pidananya atau tidak. Penyidikan itu untuk menentukan siapa tersangkanya, berarti sudah ada kasus hukumnya begitu. Tapi anehnya kasus Habib Bahar Smith ini begitu cepat ya, secepat kilat, dan ini beda sekali dengan kasus yang menjerat Abjanda, Ade Armando, dan yang lainnya. Itu mengkonfirmasi memang hukumnya sedang
tidak adil ya, berat sebelah. Adapun apakah ada kriminalisasi ya pada kasus Gus Nur dan kasus Habib Basri, tentu kita yang awam saja bisa mengindra dengan jelas ada kriminalisasi pada kedua kasus ini. Khususnya kita bisa berikan nomenklatur ini kriminalisasi ulama. Karena apa yang disampaikan Gus Nur dan juga Habib Bahar itu kan sejatinya adalah aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Gus Nur saat itu memberikan satu kritik kepada akun yang bernama akun Generasi Muda NU yang memposisikan dirinya dan sejumlah ulama-ulama sebagai 20 ulama radikal dan wahabi. Di antaranya memang ada Ustadz Abu Somad, ada Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum ya, dan termasuk ada Gus Nur di dalam. Jadi aktivitas Gus Nur itu adalah kritik, muhasabah, dan konteksnya adalah memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang menebarkan fitnah ya, yang tidak bertanggung jawab, dan itu ditujukan kepada akun ya, admin daripada akun tadi, tidak ditujukan kepada entitas organisasi ormas tertentu, walaupun akhirnya tetap saja Gus Nur dizolimi dengan vonis yang menyatakan dirinya bersalah, tetapi hakim memberikan pertimbangan tidak perlu masuk penjara atau tidak perlu ada penahanan. Kasus Habib Bahar ini kan awalnya juga kritik yang disampaikan oleh Habib Bahar terhadap Jenderal Dudung Abdurrahman selaku Kasat yang memberikan satu penyampaian di sebuah podcast Deddy Corbuzier yang menyatakan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab. Jadi konteksnya juga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sekali lagi kriminalisasi itu terkonfirmasi pada aktivitas atau peristiwa yang sebenarnya bukan aktivitas kejahatan, yang aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dipaksakan menjadi seolah-olah itu perbuatan kejahatan. Nah, kalau orang berdakwah dianggap menyebarkan kejahatan, melakukan kejahatan, di dalam kasus Habib Bahar dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan, dianggap sara, dianggap menebarkan hoax, lalu apa nomenklaturnya kalau tidak kita sebut sebagai kriminalisasi? Gitu. Ya, baik, Bung Ahmad. Apa tujuan terciptanya kegaduhan dan kekhawatiran publik, ulamanya dizalimi dan kembali di penjara? Ya, yang jelas bahwa rezim Jokowi ini tidak mau mendengar kritikan. Kalau kelompok-kelompok oposan dari partai politik itu kan mudah untuk dibungkam dengan kompensasi. Misalkan dulu kita masih ingat saat Pilpres, Gerindra begitu luar biasa ya menyerang rezim Jokowi saat proses pencapresan dan begitu kritis terhadap rezim. Tapi begitu kalah dengan komitmen 2 menteri, mudah sekali untuk menentukan partai dalam konteks koalisi bersama Jokowi, dan setelah ya berhimpun menjadi koalisi Jokowi, nyaris tidak ada lagi kritik-kritik yang dilakukan oleh partai politik kepada rezim Jokowi. Dan pola-pola seperti itu sangat mudah untuk meredam kritikan dari partai politik. Tetapi kritik-kritik dari gerakan-gerakan keumatan, dalamnya termasuk kritik ormas dan juga kritik ulama dan tokoh yang berseberangan dengan rezim, nah ini tidak bisa diselesaikan dengan kompensasi. Karena mereka ini bersuara bukan karena pengen duit, bukan pengen jabatan, bukan pengen jadi menteri, bukan pengen menjadi komisaris, tapi mereka ini murni menyampaikan aktivitas itu karena ada perintah Allah SWT untuk beramar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah. Nah, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu diantaranya adalah mengoreksi penguasa, muhasabah lil hukam, mengkritik kezaliman rezim. Nah, itu yang menyebabkan rezim ini khawatir legitimasi dan kredibilitas kekuasaannya menjadi runtuh wibawanya oleh kritikan-kritikan ulama. Dan karena ulama ini tidak bisa didekati dengan uang, kecuali ulama-ulama yang itu memang beredar di sekeliling rezim dan justru melegitimasi kezaliman rezim. Nah, ulama-ulama yang lurus yang lantang mengkritisi rezim, misalkan diantaranya seperti Gus Nur dan juga Habib Bahar, ini yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan uang, tidak bisa didekati dengan pendekatan carrot gitu. Maka kompensasinya bukan lagi dalam bentuk kemaslahatan, tapi diberikan ya terapi atau diberikan satu kezaliman agar diam atau bungkam. Nah, kalau Gus Nur dan Habib Bahar masuk penjara lagi kan menjadi tidak ada kritik lagi di antara keduanya. Sebab keduanya ini ya, baik Gus Nur ataupun Habib Bahar, begitu keluar dari penjara mereka langsung nyaring bersuara lagi. Tidak seperti yang lainnya, ada juga kan yang begitu keluar dari penjara tiara begitu. Ya, baik Bung Ahmad. Berarti apakah dalam kasus ini pemerintah dan kepolisian RI bertanggung jawab dalam kasus kriminalisasi ulama sepanjang tahun belakangan ini? Ya, saya lebih spesifik kepada Saudara Joko Widodo selaku Presiden, karena penanggung jawab urusan penegakan hukum memang ada di Kapolri, ada di Kejagung, tetapi Kapolri dan Kejaksaan Agung itu berada di bawah naungan Presiden, karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Saya kira corak kriminalisasi ulama ini hanya berlaku di tengah-tengah kepemimpinan rezim Jokowi dan sebelumnya tidak pernah terjadi. Misalkan pasal-pasal
Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini kan sejak zaman SBY ada. Tapi kita tidak pernah ketahui banyak ulama atau ada aktivis yang ditangkapi di era SBY dengan Undang-Undang ITE. Tapi di era rezim Jokowi luar biasa sekali, banyak sekali ulama aktivis yang ditangkapi oleh rezim Jokowi berdalih Undang-Undang ITE. Ada Ali Baharsa, dulu ada Maher Al-Tuwailidi sampai meninggal di tahanan Barreskrim Polri, ada juga Gus Dur, ada Habib Bahar ini, kemudian ada juga Anton Permana, Syahganda Nunggolan, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Saya kira ini menjadi catatan penting bahwa di era rezim Jokowi itu sangat sulit untuk tidak memberikan predikat kepada kekuasaan di era rezim Jokowi itu sebagai kekuasaan yang melakukan kriminalisasi terhadap ulama, juga aktivis dan kelompok-kelompok yang kontra kepada rezim. Begitu. Ya, baik, Bung Ahmad. Dalam kasus Habib Bahar dan Gus Nur, apakah ada indikasi eksploitasi hukum untuk menyelamatkan kepentingan politik pemerintah? Ya, saya kira eksploitasi hukum bukan hanya pada soalan kriminalisasi ulama ya, termasuk dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Memang hukum dijadikan sarana untuk melayani syahwat kekuasaan. Misalkan terbitnya Undang-Undang Minerba, terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020, itu semua adalah proses orang-orang politik mengeksploitasi hukum, membentuk kebijakan perundangan yang pro terhadap oligarki yang menindas kepada rakyat. Ini semua adalah bagian dari konsekuensi dalam sistem politik demokrasi, karena memang di dalam sistem politik demokrasi itu hukum itu memang di bawah kendali kekuasaan politik. Hukum itu adalah produk politik, sehingga supremasi hukum itu ada pada politik. Ini berbeda sekali dengan sistem Islam, bahwa hukum itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu, sehingga penguasa tidak bisa membuat peraturan, memerintah, melarang, memberi sanksi sesuai kehendaknya sendiri. Tapi penguasa harus tunduk kepada wahyu. Fungsi penguasa hanya mengistimbat hukum, menggali hukum, dan kemudian mengadopsi hukum, peraturan, dan perundangan yang sesuai dengan syariat. Nah, di dalam sistem politik demokrasi yang sekuler ini, hukum memang selalu menjadi sarana atau alat kekuasaan untuk merealisir tujuan-tujuan politik. Dan dalam bahasa lain tadi, sebagaimana disebutkan, ya hukum itu dieksploitasi untuk melayani kepentingan penguasa. Begitu. Ya, berarti apakah pemerintah gagal menciptakan rasa aman, namun mereproduksi teror dan represi, begitu, Bu Ahmad? Saya kira ungkapan demikian itu tidak berlebihan, karena faktanya memang hari ini kita sangat merasa tidak aman, nyaman. Bahkan ada 6 laskar FPI pun meninggal ya, dibunuh dengan cara yang sadis. Sampai hari ini justru pelakunya tidak pernah ditahan dan hanya disimplifikasi dengan 2 pelaku. Bahkan dia juga tidak dicopot dari institusi Polri gitu. Padahal jelas pelaku pembunuhan dan diakui, dan jelas itu juga diketahui banyak orang, dan semestinya juga prosesnya tidak demikian, harus melakukan proses hukum dengan undang-undang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2026 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, sehingga diadili sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Karena itu ketika nyawa dianggap tidak berharga, ketika nyawa dibunuh dan kemudian proses penegakan hukumnya itu ya ala kadarnya, maka masyarakat merasa terancam. Masyarakat merasa jangan-jangan itu juga akan menerima kepada masyarakat lainnya yang memang tidak punya posisi kuat dan tidak punya hubungan patron klaim dengan kekuasaan, sehingga rawan untuk direpresi. Begitu. Ya, baik, Bung Ahmad, terakhir, apa nasihat Anda kepada segenap advokat, ulama, aktivis, dan umat Islam pada umumnya ketika berhadapan dengan kezaliman yang menimpa para ulama yang menjadi korban kriminalisasi? Ya, saya menghimbau kepada rekan-rekan sejawat di advokat, juga aktivis, ulama, untuk bersatu, bersuara, membela ulama-ulama ini kriminalisasi, membela aktivis-aktivis yang direpresi oleh rezim. Sebab saat ini kekuatan yang tersisa itu hanya kekuatan civil society. Kita tidak bisa berharap kepada DPR. Padahal fungsi DPR diantaranya melakukan fungsi controlling untuk mengontrol jalannya kekuasaan. Hari ini justru DPR, 575 anggota DPR RI yang ada di Senayan, semuanya justru menjadi stempel kekuasaan rezim Jokowi. Berbagai produk kebijakan yang ditelurkan oleh Jokowi tidak pernah dikritik oleh anggota DPR, bahkan dibela mati-matian oleh anggota DPR. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DPR, Perpu yang dihasilkan oleh Jokowi disahkan oleh DPR, sehingga kita nyaris tidak punya organ kekuasaan yang bisa merepresentasikan masyarakat atau rakyat yang bisa membela kepentingan rakyat. Karena itu karena kita tidak ada yang membela, maka kita sendiri harus membela ulama kita, aktivis kita, dan tentu saja terutama kepada tokoh aktivis dan juga advokat itu punya peran strategik untuk memberikan pembelaan, karena mereka ini memang memiliki kekuatan-kekuatan atau kapasitas-kapasitas untuk memberikan pembelaan terhadap masyarakat dengan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki. Begitu. Ya, baik, Bung Ahmad Khazinuddin, terima kasih telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Hamdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.